Oke, jadi minggu lalu gue ada bahas penjelasan umum mengenai F1 dan siapa aja pembalap dan tim yang berpartisipasi di ajang balapan bergengsi ini. Jadi ya bener-bener video dengan materi yang basic banget mengenai F1, karena emang materi ini ditujukan ke penonton baru yang ingin belajar mengenai F1. Nah, sekarang gue akan menjadi dosen kembali, dan mumpung minggu ini adalah race week, maka saat yang tepat untuk pertemuan kedua ini, kalau gue bahas sistematika race week, biar para fans tuh tahu ketika nonton Miami Grand Prix tuh sistematika weekendnya kayak gimana. Jadi, welcome to Mari Bahas F1 episode 2 bersama Bapak Dosen Dharma MH. Nah, seperti yang gue bilang, minggu ini ialah Miami Grand Prix, dan gue akan menjelaskan sistematika race week F1, jadi para fans F1 yang baru nggak bingung ketika nonton nanti. Nah, disclaimer juga untuk penonton F1 yang udah lama dan sering nonton video gue. Di video ini gue bakal serius biar fans F1 yang baru bisa paham. Jadi no meme, oke? Sip. Jadi normalnya race week F1 itu 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi ada juga momen dimana itu berubah ya. Kayak Kamis, Jumat, Sabtu. Atau Kamis, Sabtu, Minggu. Tapi normalnya ya Jumat, Sabtu, Minggu. Udah intinya 3 hari lah ya. Nah, di hari Jumat atau kita bilang hari pertama aja lah ya. Itu ada sesi free practice atau latihan bebas. Jadi free practice itu adalah sesi di mana pembalap dan tim menjajal track, merasakan feel mobil mereka di track tersebut, mengumpulkan data-data, dan mencari setup. Jadi ibaratnya gini, free practice itu kayak latihan soal kalau di sekolah. Kita latihan soal-soal yang kemungkinan bakal keluar di ulangan, atau kalau di konteks F1 balapannya nanti. Nah, untuk hari pertama akan ada 2 kali free practice. Dan di hari keduanya, yaitu Sabtu tuh, ya hari kedua intinya lah ya, itu ada free practice yang ketiga dan terakhir sebelum akhirnya kita masuk ke sesi qualifying. Nah, apa itu qualifying? Qualifying ialah sesi yang akan menentukan posisi start pembalap untuk balapan besoknya. Nah, sistem itu kayak gimana nih untuk menentukan posisi start itu? Nah, para pembalap bakal cepet-cepetan mencetak lap time. Lap time itu apa? Waktu mereka memutari track. Nah, nanti akan ada 3 babak di qualifying, Q1, Q2, dan Q3. Nah, di Q1 dan Q2, 5 pembalap dengan lap time terpelan di sesi itu akan tereliminasi. Jadi misal gini, kalau pembalap berada di posisi 16, 17, 18, 19, 20 pada babak Q1, maka mereka akan tereliminasi dari qualifying dan nggak bisa lanjut ke babak berikutnya, yaitu Q2. Nah, jika pembalap berada di posisi 11, 12, 13, 14, 15 pada babak Q2, maka mereka akan tereliminasi dari qualifying dan nggak bisa lanjut ke babak terakhir, yaitu Q3. Nah, di video kemarin gue bahas tuh kalau F1 sekarang ada 20 pembalap. Itu berarti babak terakhir, yaitu Q3, akan ada 10 pembalap tersisa yang akan bertarung untuk posisi start mereka di top 10. Dan jika pembalap mencetak lap time tercepat dibandingkan 9 pembalap lainnya di sesi Q3 itu, maka pembalap itu bakal start dari posisi pertama di balapan besoknya, atau kita sebutnya pole position. Nah, habis itu di hari ketiga dan terakhirnya lah, yaitu main event-nya, ujiannya, yaitu balapannya. Dan pembalap yang finish di top 10 bakal dapat poin, dan beginilah sistem poin F1 sekarang. Nah, nanti pembalap dengan jumlah poin yang paling banyak di akhir musim, dialah yang akan menjadi juara dunia F1 di musim itu. Nah, berapa lap bang balapannya? Tergantung tracknya, sepanjang atau sependek apa. Kalau pendek ya lapnya bisa sampai 60-70. Tapi kalau panjang ya bisa 50 atau 40 lap lah. Biasanya balapan F1 tuh paling cepet ya 1,5 jam. Itu kalau lancar banget tanpa ada hambatan ya balapannya. Kalau paling lama itu ya udah dibatasin 3 jam sih. Pokoknya kalau udah 3 jam, balapan udah harus kelar biar ramah jam TV juga. Nah, tapi seperti yang gue mention di awal, itu kalau misal normalnya ya, sekarang F1 tuh udah ada yang namanya sprint week, di mana bakal ada sprint race, sehingga sistematika weekendnya bakal sedikit berbeda. Nah, karena Miami Grand Prix minggu ini merupakan sprint week, pas juga nih gue jelasin sistematika weekendnya nanti kayak gimana. Untuk hari ya sama, 3 hari. Hari pertama ada sesi free practice atau latihan bebas, tapi bedanya di sini cuma sekali aja free practice-nya. Setelah itu lanjut ke sesi sprint qualifying. Sama kayak qualifying, pada umumnya bakal ada 3 babak dan sistem eliminasinya juga sama. Cuman bedanya ya durasi aja, setiap babaknya itu nggak selama qualifying biasa, atau mungkin setengahnya doang lah ya. Dan hasil dari sprint qualifying ini bakal menentukan posisi starting sprint race besoknya. Nah, sprint race itu sistemnya kayak gimana bang? Ya sebenarnya balapan-balapan juga gitu kan.
Tapi bedanya sama race utama ialah sprint race itu lebih pendek. Setengahnya dari race utama, jadi sekitar 45 menit balapannya. Lalu kalau race utama kan ada pit stop ya. Kalau sprint race nggak ada. Jadi benar-benar balapan dari awal sampai akhir bagaikan sprint. Nah, untuk sistem poinnya kayak gini. Lebih dikit lah poinnya pasti. Nah, setelah sprint race, langsung dah kayak biasa. Qualifying dan race utama di hari minggunya. Nah, sekarang beberapa pertanyaan yang mungkin bakal ditanya nih. Bang, Sprint Week itu ada di balapan apa aja nih, Bang? Untuk 2024, Sprint Week bakal diadakan di Chinese Grand Prix, Miami Grand Prix, Austrian Grand Prix, US Grand Prix, Brazilian Grand Prix, dan Qatar Grand Prix. Jadi ada 6 balapan yang akan mengadakan Sprint Week di tahun 2024. Nah, di Chinese Grand Prix kemarin itu udah, sekarang kita masuk ke Sprint Week kedua di 2024, yaitu Miami Grand Prix. Bang, mau lihat jam setiap sesinya di mana? Kalian bisa cek website F1 dan settingin ke time zone kalian. Atau bisa juga cek akun-akun F1 Indo, kayak F1 Speed Indonesia atau GP Racing Indonesia F1, karena mereka selalu ngepost jam-jam setiap sesinya. Bang, bisa nggak satu sesi itu dipindahkan ke hari sebelumnya atau sesudahnya, karena halangan tertentu? Bisa aja, kadang yang biasanya dipindahin itu sesi qualifying. Kalau misalnya ada halangan kayak hujan deres gitu. Kalau free practice atau balapan, nggak bisa pindah hari, karena jadwalnya nggak terlalu memungkinkan untuk dipindah. Jadi kalau ada halangan di sesi tersebut, kayak cuaca gitu, sesi-sesi tersebut kalau nggak tertunda, ya dibatalkan. Nah, karena ini race week, dan pasti ada juga bakal yang nanya tuh, nonton di mana Bang? Gua jawab aja sekalian, kalau nonton F1 sekarang itu di Bein Sport atau di Bein Connect aplikasinya. Bayar nggak Bang? Bayar, langganan. Tapi saran gue kalau mau langganan, coba cari voucher di Tokped atau Shopee aja. Gue biasanya langganan 3 bulan, dan itu cuma 120.000 kalau nggak salah, which is not bad ya. Tapi kalau kalian mau nyari link-link yang free itu, ya kalian aja lah. Link deskripsi di IG gue ya. Nanti gue kasih tahu di situ aja. Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita ada bahas sistematika race week F1 tuh kayak gimana, apa aja sesi-sesinya, dan sekaligus ngebahas nonton F1 tuh di mana. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar atau anggap aja forum kita ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Di situ kalian bisa DM gue, Bang, nonton F1 yang free di mana? Di situ ya, DM aja. Dan ya, seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.